tidak merencanakan sesuatu untuk kepentingan semua. Demokrasi telah diobok-obok oleh mereka, di mana dalam hal demokrasi tidak memberikan keleluasaan bagi orang-orang ataupun organisasi yang akan melakukan hal-hal yang tidak akan merubah Pemirsa, seperti yang keputusan mungkin MK. dapat Anda lihat di belakang saya saat ini, Di mana dalam aliansi keputusan MK jurnalis dan tersebut juga ada perwakilan dua mahasiswa sedang item yang melakukan akan orasi mereka menyampaikan utak-atik. tuntutan mereka di Pertama, depan gedung terkait DPRD Kepri. batas para mahasiswa dan kita para jurnalis yang harus memperjuangkan demokrasi karena Indonesia sekarang darurat demokrasi. Baik, saya akan menyampaikan puisi putusan nomor 70 terkait yang menjelaskan syarat batas usia pencalonan kepala daerah harus dipenuhi saat pendaftaran. Ini tinggal situasi politik terkini yang oleh kelompok penguasa berupaya merongrong konstitusi demi tujuan pragmatisme kekuasaan. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup jurnalis Indonesia! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Hidup perempuan-perempuan yang melawan! Hidup! Ada orangnya. Kawal kita untuk masuk. Mau sampai kapan kita begini, kawan-kawan? Saat ini negara kita sedang krisis. Pemirsa, saat ini massa sedang mencoba untuk masuk ke halaman kantor DPRD Kepri, namun oleh aparat kepolisian yang sedang berjaga. Dan juga hingga saat ini belum ada perwakilan dari DPRD Kepri yang menemui massa yang melakukan aksi demo. Penting sampaikan aspirasi kita. Masalah di dalam, di luar, kita. Stop! Karena ini rumah kita, rumah rakyat. Aturan perundang-undangan. Maaf dan mohon izin, kebetulan karena ini sifatnya mendadak dan bergesernya dari gedung daerah ke sini kami baru tahu 1 jam yang lalu, maka mohon maaf kami belum bisa menghadirkan dari DPRD, anggota DPRD. Namun dari pimpinan dan Pak Sekwan mewakilkan kepada saya untuk dapat menerima aspirasi teman-teman semuanya dan mudah-mudahan kita bisa mengawal demokrasi ini sehingga menjadi lebih baik. Mungkin ini dapat kami sampaikan teman-teman semuanya. Terima kasih sekali dan semuanya, dan aspirasi ini akan kita kumpulkan. Ada. Kami tak percaya. Inspirasi akan disampaikan ke anggota dewan. Kami tak percaya. Gak apa-apa. Kecuali anggota dewan yang ada di sini. Kami tak percaya. Jadi teman-teman, aspirasi ini silakan disampaikan secara tertulis. Aku tak percaya. Sampaikan secara tertulis. Nanti sampaikan kepada kami dan kami akan sampaikan. Ya. Halo, selamat sore Pak Lis. Selamat sore, Dek. Saya Sutana dari Aliansi Jurnalis Independen Kota Tanjung Pinang. Saya menanyakan terkait komitmen Bapak yang tadi setelah sampaikan itu, bahwa DPR RI tidak akan lagi merubah keputusan MK tersebut. Apakah bisa dijamin hal itu? Karena kita belajar dari peristiwa sebelumnya. Di dalam menyampaikan aspirasi berkaitan dengan perubahan undang-undang itu ada mekanismenya. Ada bahwa itu harus diajukan kembali melalui badan legislasi, dan alhamdulillah sudah badan legislasi untuk saat ini kan tidak ada agenda untuk melakukan perubahan terkait dengan undang-undang pilkada. Dan jelas kalau dari fraksi kita PDI Perjuangan itu tidak ada melakukan hal itu, dan kita jelas sudah fraksi PDI tidak ikut sama sekali berkaitan dengan itu di luar daripada fraksi PDI Perjuangan. Dan kemarin juga ada statement daripada anggota DPR RI bahwa tidak akan ada lagi, belum ada agenda untuk melakukan perubahan terkait dengan undang-undang pilkada. PDI menolak atau menerima itu? Fraksi PDI yang fraksi PDI menolak. Bang Lis, PDI menolak. Ya, PDI menolak. PDI kan nggak ikut. PDI Perjuangan tidak ikut untuk melakukan pembahasan perubahan undang-undang pilkada. Hanya satu-satunya fraksi yang tidak ikut dengan PDI Perjuangan. Visi undang-undang dibuat untuk bancakan penguasa penindas rakyat. Oke, bubarkan DPR. Untuk itu kami akan terus mengawal masyarakat, mahasiswa, jurnalis tetap akan mengawal hal ini. Jangan sampai demokrasi ini tercederai
dan demokrasi di Indonesia akan terbungkam gitu. Jadi intinya kami akan mengawal sampai keputusan itu final dan pelaksanaan keputusan itu dapat dijalankan sesuai dengan konstitusinya. Seperti itu aja. Tadi kami dalam hal ini aksi ini gabungan dari mahasiswa, dari berbagai organisasi. Kita juga di sini dengan organisasi profesi jurnalis, ada dari ICTI, ada dari AJI, ada dari AMSI, ada dari SMSI, dan juga organisasi lainnya yang saya tidak saya sebutkan itu. Jadi intinya semua mengawal undang-undang ini jangan sampai tercederai gitu, demokrasinya. Bang, jadi yang dijumpain siapa Bang? Tadi memang dalam pelaksanaan aksi kita ini satu pun tidak ada anggota dewan yang hadir. Dewan Provinsi Kepri ini dari 45 orang itu tidak ada yang hadir. Jadi kita hanya menyampaikan orasi tapi tidak dihadiri oleh anggota dewan. Padahal ada 45 orang, sementara di Tanjung Pinang sendiri ada 5 anggota DPR Provinsi Kepri. Tapi tadi ada di kontak dengan salah satu anggota DPR Provinsi Kepri, Pak Lis Darmasah, yang menyebutkan bahwa dia akan mengawal juga sama dengan halnya kita akan mengawal demokrasi ini sebagus-bagusnya gitu. Jadi sikap kita nggak ada yang hadirin gimana Bang? Kita akan terus mengawal, walaupun mereka tidak ada, kita terus akan memantau karena gerakan ini dilakukan oleh seluruh masyarakat, elemen masyarakat dimanapun di Indonesia ya. Jadi bukan hanya kita di Kepri, tidak hanya di Tanjung Pinang, tapi seluruh Indonesia mengawal proses ini. Kami khususnya pimpinan daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam PD Hima Persis Tanjung Pinang Bintan, selaras dengan keputusan pimpinan pusat Hima Persis. Poin pertama, menolak segala manuver politik yang mengabaikan segala bentuk perintah konstitusi. Kedua, mendesak DPR RI membatalkan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota selama tidak mengindahkan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi dapat kita pahami bersama bahwasanya semalam sudah keluar press release bahwasanya DPR RI membatalkan pengesahan RUU Pilkada ini. Akan tetapi kami Hima Persis akan tetap mengawal terkait putusan daripada Mahkamah Konstitusi ini agar tidak terjadi manuver yang tidak diharapkan oleh masyarakat Indonesia khususnya. Oke, kami dari Aliansi Darurat Demokrasi Indonesia menyatakan sikap yang pertama, mendesak DPR RI untuk menghentikan produk undang-undang yang saat ini dibahas di Badan Legislasi karena dinilai cacat hukum dan tidak memenuhi asas konstitusi bernegara. Kedua, meminta DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk agar dapat mengawal dan menolak RUU Pilkada sampai draft KPU disahkan oleh DPR RI. Ketiga, menolak dengan keras politik dinasti yang merusak tatanan bernegara di Republik Indonesia ini dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Untuk itu kami meminta DPR RI bisa, bahkan Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung, agar bisa membentuk undang-undang baru ataupun mengesahkan bagaimana politik dinasti ini tidak menjamur di Republik Indonesia ini. 4. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk patuh terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024. 5. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk patuh terhadap segala produk undang-undang dan tidak akan melanggarnya. 6. Mendesak KPU Republik Indonesia untuk mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024. Nah ini kalau misalnya nanti ternyata ke depannya DPR RI tetap mengesahkan, seperti apa nih yang akan dilakukan dari Aliansi Darurat Demokrasi sendiri? Untuk itu kami akan terus mengawal hingga tanggal 27 Agustus 2024. Akan terus mengawal bagaimana kondisi di pusat sana, situasi di pusat semakin memanas ataupun semakin meredam. Untuk itu kami memang diinstruksikan di seluruh Indonesia, bahkan di setiap wilayah itu untuk melakukan aksi dan mengawal sampai PKPU terbaru dikeluarkan
berdasarkan putus Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024. Oke.